sejarah tentang Hari Santri Nasional Revolusi Jihad 22 Oktober 1945. Dikutip dari konten Jateng dan juga NU Online. Sejarah Hari Santri Nasional sendiri merujuk pada peristiwa bersejarah, yakni saat pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 menyerukan revolusi jihad Nahdlatul Ulama. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia pun justru makin tidak mudah. Ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada, ulama pesantren sudah menyiapkan jauh-jauh hari kalau terjadi perang senjata saat Jepang menyerang kepada sekutu. Pendudukan Jepang atas Indonesia tergoyang ketika mereka kalah perang dengan tentara sekutu. Seketika itu pula mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer guna berperang melawan sekutu. Para pemuda dimaksud tidak lain adalah para santri. Karena sudah mempunyai kesepakatan diplomatik dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai ketua jawatan agama yang diwakilkan kepada anaknya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, menyampaikan gagasan itu kepada Kiai Haji Hasyim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Kiai Hasyim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer itu berdiri sendiri, tidak masuk dalam barisan Jepang. Itulah awal terbentuknya Laskar yang diberi nama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November 1943. Guru para kiai di tanah Jawa ini ingin mempersiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah. Sebagai sebuah strategi perang, latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak-banyaknya pemuda. Namun, disayangkan latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara minim sekali. Kondisi ini menjadi perhatian serius Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah. Ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak mau ketinggalan kereta. Walau bagaimanapun, perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik kekuatan militernya di samping kekuatan politiknya. Kekuatan politik yang dimaksud ialah politik kenegaraan yang berkepentingan kemerdekaan Indonesia dari kukungan penjajah. Langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada 10 November 1945 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu. Sebelumnya, pada 19 September 1945 banyak orang rela mati dalam peristiwa penyobekan bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Para kiai pun berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad atau perang suci. Dalam pertemuan itu lahirlah resolusi jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri. Resolusi jihad punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya ia menjadi pendorong keterlibatan santri dan jamaah Nahdlatul Ulama untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam Guruku Orang-orang dari Pesantren tahun 2001 menjelaskan bahwa hampir bersamaan ketika terjadi perlawanan dahsyat dari Laskar Santri dan
rakyat Indonesia di Surabaya pada 10 November 1945, rakyat Semarang mengadakan perlawanan yang sama ketika tentara sekutu juga mendarat di ibu kota Jawa Tengah itu. Dari peperangan tersebut lahirlah pertempuran di daerah Jatigalih dan Ambarawa antara rakyat Indonesia melawan sekutu. Kabar pecahnya peperangan di sejumlah daerah tersebut juga tersiar ke daerah Parakan dengan niat jihad fisabilillah untuk memperoleh kemerdekaan dan menghentikan ketidakprikemanusiaan penjajah. Laskar Hizbullah dan Sabilillah Parakan itu bergabung bersama pasukan lain dari seluruh daerah Kedung. Setelah berhasil bergabung dengan ribuan tentara lain, mereka berangkat ke medan pertempuran di Surabaya, Semarang, dan Ambarawa. Namun sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu mampir ke Kawedanan Parakan guna mengisi dan memperkuat diri oleh berbagai macam ilmu kekebalan dari seorang ulama tersohor di daerah Parakan, Kiai Haji Subsi. Didorong semangat jihad yang digelorakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui revolusi jihad Nahdlatul Ulama serta kesadaran agar terlepas dari belenggu penjajahan untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu di Indonesia, Kiai Haji Subsi memberikan bekal berupa doa kepada barisan Hizbullah dan Sabilillah. Tentara Allah itu berbaris dengan bambu runcingnya dan masing-masing diberkahi oleh doa Kiai Haji Subki yang disepuhkan ke bambu runcing. Ulama NU menegaskan bahwa umat dan ulama di banyak tempat punya hasrat besar untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Niat itu tertuang dalam pertimbangan revolusi jihad bahwa mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Revolusi jihad tersebut juga menegaskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang sejak lama bagi NU dan ulama pesantren. Segala bentuk penjajahan harus dilawan karena baik Belanda maupun Jepang telah berbuat kezaliman kepada rakyat Indonesia. Setelah pertempuran 10 November 1945 berlalu, resolusi jihad NU terus digelorakan. Dalam Muktamar ke-16 Nahdlatul Ulama pada 26-29 Maret 1946 di Purwokerto, Jawa Tengah seperti disebut dalam buku Jihad Membela Nusantara, Nahdlatul Ulama menghadapi Islam radikal dan liberalisme 2007. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali menggelorakan semangat jihad di hadapan para peserta muktamar atau muhtamirin. Tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri-negeri jajahan, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Demikian jelas bahwa syarat tegaknya syariat Islam, keadaan penjajah dianggap Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan menyulitkan penegakan syariat Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berkata, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan.